sampai 4, 5, 6, 7, buset 7, 8, 9, 12, 13 tuh ya. Tidak ada 9 ya. 12, 13, 15, 22, 28, 39, 42, 46, 61. Ada 9 DTC. Oke teman-teman, jadi ini pendelnya sudah diganti. Kenapa? Pendelnya sudah diganti ya. Masalah setrum juga sudah diberesin. Tadi dia ada kabel, masalah gangguan kabel. Apa mogok? Oh, pengapiannya Allah. Jadi di pengapiannya Allah, kelistrikannya Allah. Iya, saya pakai nih. Di selang di selang ora urip. Kelam. Masalahnya dari si Mau ya? Tas buka mana mau? saya Mogok kan gede. Motornya Pak RT. Mari guys, mari. Lagi guys, ada yang capek-capek ya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini X-Red guys. Jadi motor X-Red dia mati mendadak, didorong ya tadi ya, dalam keadaan mati sementara. Jadi gangguan setrum ya, ini kelihatan gangguan setrumnya. Jadi kalau di mati-matian terus karena gangguan setrumnya kelihatan. Terus kalau digoyang-goyang seperti ini, motornya digoyang-goyang ini biasanya nyala hidup ya. Sementara nyala hidup tuh dari sininya. Ini lagi nggak bisa diklakson, padahal lagi dikunci kontak nggak bisa. Tapi kalau kita goyang-goyang sendiri, no, ada lampunya nyala ya. Ini motor digoyang-goyang, lampunya nyala, ini mati. Jadi ini gangguan setrum, entah putus di mana, gejala mau putus ya. Bisa jadi kita cek soket kunci kontaknya dulu. Tetapi ini juga ada pernah mengalami gigitan tikus di sini di soket-soket bagian belakang. Sementara tadi dicek kabel masanya di sekitar belakang itu dia masih nggak ada yang putus ya. Jadi kita cek bagian depan dulu. Ini bekas digigit tikus juga di sini. Ini bekas gigitan tikusnya. Ini X-Red ya, harus dibongkar semua. Jadi di bagian belakang dari diperiksa, kirain di awal ya kalau standar tengahnya dilepas dia kotak kayak di bagian belakang guncangan. Tapi setelah itu sepertinya bagian depan juga ya, diperiksa bagian depan. Oh, gantian kunci ya, kunci baru. Merek Coho tahu? Oh, kayak kurang ini juga. Kuncinya bekas gantian. Merek Coho bukan? Iya tadi nyala. Jadi ini mesti dibuka semua covernya. Gangguan kabel ya. Kelihatan ini kabelnya ada yang seperti putus nyambung itu.
gangguan kabel di mana dia mogok, motornya lagi jalan mogok, sementara milnya nggak berkedip. Jadi permasalahannya bukan di sistem injeksi tapi bagian kelistrikan. Jadi kalau digoyang seperti ini motor bisa langsung hidup dan mati ya, tergantung kondisi ininya. Sementara kelihatan dari kilometernya berkedip-kedip, lampu kilometernya ini berkedip-kedip dan motor hidup, terus bisa mati sendiri kalau udah kena goyangan. Tadi dikiranya dari kunci kontak, bakalan gangguan dari kunci kontak ya. Kalau di sini diperiksa dan rupanya ini kunci kontaknya gantian, jadi buka bagian depan kiranya. Tapi setelah dicek ini kunci kontaknya gantian, masih baru, merek apa ini? TRQ ya. Tapi dia masih bagus ya setelah dimontaj. Soalnya gangguannya kalau di kunci kontak juga agak goyangan, ada goyangan sedikit. Selalu mati ya, on off. Extra bisa kelihatan dari sini dia kalau kita goyang seperti ini biasanya mati, tapi ini sekarang dia kalau kena goyangan apapun udah nggak gampang mati ya, udah listrikan bagian ininya udah nggak bermasalah. Sementara jadi masalah pengkabelan di mana di sininya juga bekas gigitan tikus ya, tadi digoyang-goyang di sini juga seperti ada hidup dan mati seperti dari sini, tapi sekarang udah enggak. Ternyata ini permasalahan kabel massa ya, makanya kabel massa itu nggak boleh kendor. Dari ini kita cek kabelnya, ketika langsung mati enak jalurnya bisa dilihat. Jadi kabel massa yang mengakibatkan ini, dia ada kabel massa utama yaitu di sini ya, bau 8 pemegang, dia kendor, adanya di bawah filter, jadi harus membuka filter. Dan filternya tadi baunya putus satu ya, susah dibuka, putus, jadi harus dibikin ulang, dipotong, baunya dilubangin lagi karena ini di sini dia patah ya bos, biar bisa memegang lagi filter ya, nggak gampang bunyi goyang-goyang. Kita tinggal pakai baut baru, cuman ini adanya di bawah jadi harus bukain semua. Yang tadi ada di depan, ternyata yang bermasalah ada di belakang karena ada goncangan itu bisa dari mana saja ya. Sementara tidak ada kedipan mil, jadi tidak ada masalah injeksi yang terjadi, tapi bisa untuk di scanner untuk kalau ada mil yang tersimpan sekalian di reset. Oke, itu saja. Sekarang motor sudah bisa gerakan ya, dan permasalahan lainnya kebetulan tidak ada. Jadi ini ya teman-teman, tadinya mau tinggal bersihin terus langsung pasang, tapi ternyata karena kemarin buka puli buat beresin drat ini dan sekarang dratnya sudah ada lagi ke puli, kita sekalian ngecek penbel dan ternyata si penbelnya sudah ada retakan, udah banyak retakan ya. Kalau retakannya di dalam aja jika seperti yang ini biasanya tahannya masih cukup lama, tapi dia di luarnya itu pada bagian sini udah banyak retakan banget ya. Nah ini udah mau gejala putus ya, udah putus nih. Kalau kita ini putus, jadi ini sekalian diganti, dia menggunakan si aslinya dan kode 54P dari dulu. Jadi ini harus dibuka juga, ganti penbel ya minimal. Kalau rollernya udah parah, peang, harus diganti juga. Tuh ya, si penbelnya sudah mengalami banyak retakan pas dari sini. Jika harus seperti ini, dia sudah tidak bisa dibawa jauh-jauh ya, soalnya dipastikan nanti bakalan cepat putus, tinggal menunggu waktu. Bisa jadi dia kurang lebih dari 1 bulan ini sudah bakal putus ya, karena di sini itu retak. Dan di sini kita melihat rollernya, nanti kita gemukin di sininya, dicek bagian dalamnya.
diganti gemuk. Ini ada ringnya di sini, 54-nya dia X-Ride. Rollernya kita lihat. Oh, rollernya dia masih cukup layak dipakai. Ini masih bagus, jadi yang perlu diganti penbelnya saja ini. Dan bosnya dia masih bagus, nggak longgar ya, masih bagus ya. Tinggal ganti penbelnya aja ini. Dan penbelnya kebetulan ada ya dari merek Federal. Ini dia Federal. Orangnya dia 54P. Ini merek Federal. Mudah-mudahan ini masih bisa digunakan, dan ini penbelnya masih bagus ya. Oke teman-teman, jadi ini penbelnya sudah diganti. Kenapa? Penbelnya sudah diganti ya. Masalah setrum juga sudah diberesin. Tadi dia ada kabel, masalah gangguan kabel. Apa mogok? Oh. Pengapiannya Allah. Ya duduk pengapiannya wo, kelistrikannya wo. Iya, saya pakai nih. Di selang ora urip. Hal kelam. Asalnya dari si Mau tas buka mana mogok? Saya Mogok kan gede. Motor fire tank. Mari guys, mari. Dan tinggal kita pasang. Jadi ini sudah tidak ada gangguan ya guys. Ini kita goyang-goyang di sini. Kalau kemarin kalau digoyang-goyang sininya dia bakalan berkedip-kedip di sini. Ini lagi digoyang-goyang sudah tidak ada masalah. Di sekitar lainnya pun di sini pun kalau digoyang-goyang dia nggak ada masalah. Ini tinggal kita pasang, tinggal kita tutup. Kerjaan udah kelar. Oke, begitu saja ya guys yang bisa dibagikan. Selebihnya saya mohon maaf bila masih banyak kekurangan di video-video saya ya. Semoga ada manfaatnya sedikit demi sedikit. Oke guys, jadi ini kita perlu mereset. Ternyata ini harus direset. Pikirnya tadi nggak perlu dikembalikan ya. Jadi ini ECU-nya tersimpan beberapa DTC. Kita sudah masuk sistem ECU-nya. Kita next. Nanti dilihat histori sejarahnya ya. Permasalahan EEPROM DTC nih, RS story yang pernah terjadi banyak nih. Wow, sampai 4, 5, 6, 7, buset 7, 8, 9, 12, 13 tuh ya. Tidak ada 9 ya. 12, 13, 15, 22, 28, 39, 42, 46, 61. Ada 9 DTC. Jadi karena kabel massa tadi menggantung ya, kinerja itu pas jadi mogok ini banyak tersimpan DTC histori atau juga sejarah sebelumnya waktu hidup itu pernah terjadi DTC juga. Ini bisa menghambat kinerja ECU juga nantinya. Maka perlu di clear history. Jadi ada 9 DTC di sini yang terdeteksi, yang tersimpan di clear story ya, secara DTC kita bersihkan. Jika kondisinya sudah normal semua, ini bakalan nol kembali jika tidak ada masalah mil yang terjadi. Sementara milnya sudah tidak bekerja, kita clearkan. Nah, ini sudah kembali ya, sistem ECU-nya kembali ke nol, tidak ada sejarah DTC yang tersimpan yang bisa menghambat kinerja ECU-nya ya. Ini sudah selesai, clear. Tadi pikirannya nggak perlu di reset ECU-nya, ternyata memang harus di reset. Makanya kita butuh alat scanner ini
minimal untuk mengetahui sejarah-sejarah yang pernah terjadi dan memasuki sistem ECU dan melakukan presetannya jika ada sejarah DTS yang tersimpan. Oke, begitu saja. Jadi masalah kelistrikan dia sudah selesai dan sudah tidak ada kode mil. Ya, di awal juga dia tidak ada kode mil, hanya saja ketika motor pertama mati karena penggangguan kabel itu dia banyak terjadi sejarah DTS yang tersimpan. Oke, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.